Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa IAIN Aceh Utara. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Letkol Armet Oka Kristianto, Dandim 0103 Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan saya tentang penguatan karakter bangsa melalui bela negara milenial untuk Indonesia maju. Adik-adik sekalian, nyimak tentang perkembangan bela negara, bahwa pertahanan negara tak mungkin hanya dilakukan oleh tentara. Pertahanan negara memerlukan partisipasi seluruh warga untuk berperan, salah satunya melalui bela negara. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, bela negara memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam berbagai aturan, yaitu Badan Tubuh Undang-Undang 1945, Undang-Undang Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR. Dasar hukum undang-undang tentang upaya bela negara yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 45 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Adik-adik sekalian, bela negara sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan. Namun bedanya, bela negara pada masa lalu lebih pada perjuangan fisik dan sebagian kecil berbentuk perjuangan politik untuk mengusir penjajah. Ini dikarenakan persoalan krusial bangsa Indonesia pada saat itu adalah persoalan penjajahan. Perjuangan generasi muda terdahulu sangat berisiko tinggi, sampai dengan pengorbanan nyawa, karena langkah tersebut merupakan satu-satunya cara yang harus ditempuh oleh para pemuda Indonesia. Bela negara zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dahulu, karena persoalan krusial bangsa juga telah berbeda. Setelah masa perang usai, rakyat kembali lagi ke pekerjaan masing-masing. Di masa kini, bela negara tidak selalu diidentikan dengan saja, tapi jiwanya. Bagaimana rasa memiliki negara, disiplin, dan bertanggung jawab, inilah yang harus dijadikan fokus perjuangan generasi muda saat ini dan dekade mendatang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan kita sebagai warga negara untuk berbakti pada negara dan kesediaan korban membela negara dengan melaksanakan kewajiban bela negara. Dengan melaksanakan kewajiban tersebut, ini menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, sekaligus menjadi bukti pemahaman mengenai bela negara bisa dilakukan dengan terbinanya hubungan baik antar sama warga negara hingga proses kerjasama untuk mencapai ancaman dari pihak asing. Kemudian tujuan bela negara. Tujuannya adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara, sehingga tolok ukur kedalaman bela negara di Indonesia. Pertama, rasa cinta tanah air kepada NKRI. Kedua, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Tiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan keempat, memiliki kemampuan dasar untuk melaksanakan bela negara. Pertanyaannya, mengapa bela negara pada masa milenial ini sangat penting? Karena bela negara memiliki fungsi untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, dan merupakan kewajiban setiap warga negara yang merupakan panggilan sejarah. Tanpa itu, maka karakter bangsa Indonesia akan lemah, sehingga dalam proses bernegara, karakter positif bangsa belum bisa dominan menguasai sistem bernegara. Membela negara merupakan hal yang tidak akan pernah berhenti, karena ancaman kepada bangsa Indonesia akan selalu ada, baik itu di dalam dan dari luar. Ancaman fisik,
kolonialisme tidak lagi seperti dulu. Ancaman sekarang justru datang dalam bentuk ekonomi, politik, kebudayaan, teknologi, energi, pangan, dan sebagainya. Untuk itu, tantangan sekarang ini adalah bagaimana kita memperkuat diri dalam seluruh aspek, mulai dari kedaulatan, militer, Kamtibmas dalam negeri, itu yang ditangani oleh kepolisian, serta seluruh sektor ekonomi, politik, kebudayaan, teknologi, energi, pangan, dan sebagainya. Tentunya masing-masing anak bangsa harus ikut berkontribusi sesuai dengan peran dan kemampuannya dalam seluruh sektor tadi dengan kuat diri kita sendiri dari dalam. Kemudian setelah dari dalam, kita akan mempunyai daya tawar dalam hubungan internasional. Sehingga dengan pelaksanaan bela negara, kita bisa memiliki manfaat untuk membentuk sikap disiplin waktu, membentuk jiwa kebersamaan, dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental fisik yang tangguh, menanamkan rasa cinta pada bangsa dan negara dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, kemudian berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama, serta melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Kemudian kita bisa lakukan juga dengan membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, waktu, dan tepat disiplin, serta kepedulian terhadap sesama. Kemudian jika kita bandingkan dengan negara bangsa lain, contohnya Jepang. Jepang setelah luluh lantak di bom atom oleh sekutu pada tahun 1945 di Nagasaki, Hiroshima, Kaisar Hirohito memerintahkan bangsanya untuk membangun dari sisa puing-puing yang hancur akibat bom atom tersebut. Pertama kali beliau menanyakan tentang jumlah guru yang tersisa. Pesan moral yang bisa diambil apa? Pertama, bahwa guru di Jepang adalah sebagai tokoh utama membentuk karakter anak-anak Jepang, selain fungsi keluarga dan peran kaisar yang kuat dalam menjaga karakter positif bangsa Jepang. Saat ini kita bisa lihat produk atau prestasi akhir bangsa Jepang. Bangsa Jepang saat ini termasuk 5 raksasa ekonomi dunia. Kemudian Singapura, negara yang merdeka tahun 1965, telah menyusun ulang karakter bangsanya setelah merdeka di masa Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan dipertahankan kuat menjadi sebuah budaya yang positif, yang kompetitif, dan unggul. Singapura saat ini termasuk 5 negara di dunia yang memiliki standar hidup dan pendapatan per kapita terbaik di dunia. Karakter yang menonjol, disiplin waktu, taat aturan, ulet, kerja keras, rasional, pantang kalah, dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Kesimpulannya adalah kehebatan suatu negara tergantung dari karakter warga negaranya. Karakter warga negara berdasar dari adat budaya serta kebiasaan yang berlaku di lingkungan kita. Negara hebat pasti memiliki karakter warga negara yang kuat. Karakter yang kuat bisa dibentuk melalui apa yang dinamakan bela negara. Kemudian kita membahas tentang pembentukan karakter bangsa. Pembentukan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa yang juga harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, simultan, dan berkelanjutan dalam sebuah sistem yang holistik. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani, karasu, yang berarti tumak, yaitu menandai atau mengukir. Ini memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Karakter yang erat kaitannya dengan personality atau kepribadian, namun berbeda karena pengertian kepribadian dibebaskan dari nilai, sedangkan karakter sifat, kejiwaan, pikiran, tingkah laku yang membedakan
satu orang dengan orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek. Sementara orang yang berperilaku jujur, suka menolong, dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jika kuat menghadapi sesuatu dengan karakter dan sikap yang baik, maka mental kita dikatakan kuat. Tetapi jika tidak kuat menghadapinya, maka dikatakan mental tidak kuat. Atau istilah-istilah lainnya seperti mental tempe, mental cengeng, dan lain-lain. Untuk bisa menjadi orang yang sukses, diperlukan karakter dan mental yang baik dan kuat. Agar dapat mencapai hal tersebut, harus dilakukan dengan baik dan teliti. Tidak melakukan sesuatu dengan cara yang baik, hanya mementingkan keuntungan semata, dan tidak melihat apapun akibatnya. Orang yang demikian hanya akan menjadi sampah masyarakat nantinya. Walaupun terlihat ia baik-baik saja, tapi sebenarnya ia tidak lebih daripada pecundang. Karakter yang baik adalah modal mereka yang ingin mendapatkan sukses. Kita harus memupuk dan memiliki karakter yang baik, agar dalam koridor kebenaran, walau apapun yang terjadi, perjalanan hidup membuktikan hanyalah orang yang memiliki karakter yang baik yang akhirnya mampu bertahan di masa sulit. Kecerdasan dan karisma mungkin saja bisa membawa seseorang ke puncak kesuksesan. Namun hanya dengan karakter yang baik dan tetap dijaga, seseorang dapat bertahan dalam kesuksesan. Karakter yang kuat akan terlihat ketika mengalami berbagai kesulitan dan tekanan, di mana ia akan selalu sabar dan disiplin, maka ia sudah bisa menjaga kualitas dirinya dengan karakter-karakter yang baik tersebut. Setiap karakter pasti akan diuji, baik dengan kesulitan, tekanan, hinaan, cobaan, dan kesulitan-kesulitan lainnya yang tidak disukai. Dengan karakter yang kuat dan baik, kita bisa menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan tersebut dengan baik, tidak mengeluh, menyalahkan orang lain. Namun dengan karakter yang buruk, maka akan terjadi kecurangan. Baik itu dalam berbisnis, korupsi, ketika menjadi pejabat, dan lain sebagainya. Adik-adik sekalian, orang yang karakter buruk akan melihat harta adalah segalanya. Kekuasaan adalah hal yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Sehingga ia rela melakukan apapun demi kekuasaan. Menyogok atau menyuap adalah kebutuhan untuk mendapatkan semua keinginan. Jabatan bisa ia beli dengan mengorbankan segala apapun. Ia menilai materi adalah segala-galanya. Apapun permasalahan selalu dinilai dengan materi. Dengan uang, ia bisa membeli obat, namun ia tidak bisa membeli kesehatan. Ia dapat membeli kesenangan, namun tidak bisa membeli kebahagiaan. Ia pun dapat melakukan apapun, tapi ia tidak bisa membeli sebuah kebebasan. Ia dapat bersenang-senang, tapi ia tidak dapat membeli ketenangan, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kerusakan yang terjadi dalam bisnis maupun jabatan, terutama kerusakan akhlak yang akan merusak berbagai macam bisnis, sistem pemerintahan, dan akhirnya akan menghancurkan negara Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, setiap warga negara harus mempunyai karakter yang baik untuk bisa menangkal hal-hal yang akan membahayakan diri kita ke depan. Dengan karakter yang baik, kita tidak akan terpengaruh cara-cara yang salah maupun cara yang melanggar aturan. Dengan karakter yang baik, harus melakukan sesuatu dengan cara yang benar dan sikap yang baik. Karena karakter yang baik akan membawa pada kebaikan, perbuatan, dan akan mendapatkan hasil yang baik. Untuk itu, besar harapan kami, generasi lama, agar mahasiswa IAIN saat ini bisa berperan sebagai inisiator pembentukan karakter dan mental di kalangan sivitas akademika. Berawal dari lingkup kecil, maka akan berdampak pada pembentukan karakter bangsa pada level nasional.
Kemudian berbicara mengenai karakter bangsa Indonesia, perlu diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang merupakan warisan secara turun-menurun yang harus dilestarikan sebagaimana mestinya. Budaya bangsa Indonesia dikenal dengan ramah tamah, gotong royong, saling hormat menghormati, dan bermusyawarah. Hal-hal tersebut kerap kali kita lihat dari budaya masyarakat Indonesia. Walaupun bangsa kita terdiri dari berbagai macam ras, berbagai macam budaya, serta tradisi masing-masing yang sudah dipastikan berbeda, karakter kita adalah karakter bangsa yang baik. Kita adalah bangsa yang religius. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat religius. Itu bisa dilihat dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai ini dapat kita jadikan pendidikan, antara lain sikap saling hormat menghormati dan menghargai antar pemeluk beragama. Ini diperlukan untuk menciptakan kerukunan hidup antar sesama. Kerukunan hidup antar sesama menjadi sangat penting mengingat keberadaan agama, suku, bangsa, adat, istiadat, bahasa, dan lain sebagainya di Indonesia. Nilai religius menjadi hal yang paling mendasar dan menjiwai setiap proses mencapai pendidikan karakter anak dan peserta didik. Kemudian karakter bangsa Indonesia selanjutnya adalah sifat yang jujur. Kejujuran merupakan karakter asli bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang bangsa. Warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia harus dipertahankan sampai kapanpun. Kejujuran sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pentingnya kejujuran dalam membangun bangsa sangat diperlukan. Oleh karenanya, karakter jujur menjadi hal penting utama dalam pendidikan karakter bagi para mahasiswa sekalian. Kemudian perlu dicontohkan, kejujuran harus menjadi contoh dari guru kepada peserta didiknya. Kemudian harus diberi contoh dari yang tua kepada yang muda. Bayangkan, apabila dalam menjalankan kepemimpinan, baik itu pemerintahan maupun instansi lainnya, jika suatu saat adik-adik mahasiswa IAIN menduduki suatu jabatan, apabila nanti adik-adik tidak didasari oleh kejujuran, maka apa yang terjadi? Penyalahgunaan wewenang, kemudian sifat-sifat korupsi, ini semua akan merugikan masyarakat dan menyengsarakan bangsa kita. Maka peganglah sifat asli itu, kejujuran. Kemudian karakter asli bangsa Indonesia yang lainnya adalah toleransi. Dalam pendidikan kepada mahasiswa maupun kepada rakyat, toleransi itu menjadi hal yang sangat penting. Ini mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dan memiliki keanekaragaman. Keanekaragaman tersebut adalah suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Di tengah keanekaragaman dan kemajemukan itu, tetap menjadikan seluruh masyarakat Indonesia hidup rukun dan damai. Ini tidak lain karena adanya toleransi dalam seluruh kehidupan masyarakat. Untuk itu, sikap toleransi ini harus tetap kita jaga untuk keberlangsungan hidup bernegara dan berbangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah disiplin. Disiplin adalah karakter asli bangsa Indonesia yang sangat melekat pada setiap aktivitas masyarakatnya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki kedisiplinan tinggi dalam setiap aspek kehidupan.
Perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia saat ini merupakan cerminan dari tingginya sikap disiplin. Tanpa disiplin, maka akan sulit mencapai tujuan dan cita-cita yang tertetapkan. Disiplin tanpa kerja keras akan menghasilkan sesuatu yang kurang maksimal. Kerja keras merupakan karakter bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Ini tercermin pada bangunan Candi Borobudur maupun Candi Prambanan yang dibangun sejak abad ke-8. Tanpa kerja keras, mustahil candi-candi tersebut dapat dibangun dan tetap megah berdiri hingga saat ini. Ini wajib dimiliki oleh mahasiswa sekalian. Tanpa kerja keras, mustahil cita-cita akan tercapai. Mustahil juga para mahasiswa akan lulus dari kuliahan ini. Kemudian selanjutnya adalah kreatif. Kreatif merupakan ciri karakter bangsa Indonesia. Kreativitas bangsa Indonesia sangat terkenal luas di seluruh dunia. Kembali kita ambil contoh Candi Borobudur. Pada Candi Borobudur ada relief, itu merupakan cerminan dari tingkat kreativitas yang sangat tinggi. Tanpa itu, candi tidak mungkin berdiri kokoh hingga saat ini. Bahkan karena kreativitasnya, candi tersebut menjadi sangat indah dan menakjubkan hingga terkenal dan dijadikan sebagai salah satu keajaiban dunia dan menjadi warisan budaya bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Ini harus kita jaga. Kemudian dalam pendidikan, karakter yang baik dan kreatif itu harus dipupuk dan dibina selama masa pembelajaran, proses belajar mengajar para mahasiswa sekalian. Ini diharapkan para adik-adik mahasiswa bisa menjadi manusia-manusia yang kreatif. Dengan ini, dengan kreativitas yang adik-adik miliki, mari sama-sama kita membangun bangsa. Kemudian, ini semua menjadi nilai-nilai yang tergantung yang harus dimiliki oleh kita semua dan harus dipupuk oleh adik-adik sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sesungguhnya merupakan akar budaya dan sifat asli bangsa Indonesia. Kemudian berbicara mengenai pengembangan sumber daya manusia melalui leadership. Leadership atau kepemimpinan merupakan persoalan utama dalam membangun SDM masyarakat atau generasi muda. Hal ini menjadi penting karena leadership akan menjadi ruang yang paling penting yang dimiliki oleh mahasiswa sekalian pada masa pembelajaran. Leadership ini akan membuat suasana kerja menjadi lebih produktif, suasana belajar lebih produktif. Kemudian dengan ruang yang dimiliki oleh seorang pemimpin, ini akan menciptakan kesempatan untuk merumuskan visi misi, mewujudkan tujuan bersama, dan menanamkan kedisiplinan, keuletan, kerja keras, rasionalitas, dan warna-warna positif lainnya. Para mahasiswa harus menjadi pemimpin dalam proses pembentukan karakter bangsa. Minimal sudah bisa menjadi contoh kepada yang lainnya untuk menginspirasi generasi muda maupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Harapan saya, karena adik-adik mahasiswa ini merupakan generasi milenial yang penuh dengan tantangan, maka sebagai generasi milenial, kalian harus sadar bahwa kalian punya kreativitas. Kemudian kalian mempunyai daya juang, kemampuan adaptasi yang lebih baik dari kami, generasi-generasi sebelumnya. Ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan. Jangan dipakai untuk energi negatif, saling mencaci, saling menghujat, atau terpengaruh paham radikal, misalnya sebagai paham terorisme atau paham lain yang tidak sepaham dengan ideologi bangsa. Sebagai mahasiswa IAIN, generasi milenial,
kalian harus melakukan apapun, sekecil apapun untuk bangsa ini. Potensi yang dimiliki di Aceh Utara ini harus dikembangkan. Kalian punya kreativitas, punya potensi sesuai dengan bidang bakat dan kemampuan. Jika adik-adik ahli di bidang sains, silakan tunjukkan. Kalau ahli di bidang bisnis dan kesenian, tunjukkan. Kalau ahli di bidang olahraga, tunjukkan. Kalau bisa meraih prestasi di berbagai ajang, tunjukkan juga. Jadi, mahasiswa IAIN adalah generasi muda yang memiliki dua doktrin, yang merupakan perpaduan karakter dasar antara keilmuan dan keprajuritan. Kalian bisa lebih leluasa untuk menyampaikan pesan pentingnya karakter ini kepada para pemuda lainnya. Saya sebagai TNI hanya sebagian kecil dari jumlah rakyat Indonesia. TNI tidak akan mampu gerak sendiri dalam membangun karakter bangsa tanpa peran dari para generasi muda, terutama adik-adik yang merupakan milenial kampus dan akademisi. Adik-adik harus jadi pelopor dan inspirator. Cepat atau lambat, suka atau tidak, siap atau tidak, estafet pengelolaan negara ini dan pemerintah pasti akan jatuh ke tangan adik-adik generasi muda. Pesan saya, siapkan diri sejak dini dan saling bersatu geraknya, saling gerak bersama. Ada suatu pesan dari AAG bahwa perubahan bangsa yang besar dapat dimulai dari 3M. 1. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan mulai dari saat ini. Demikian pengarahan saya tentang bela negara selaku Dandim 0103 Aceh Utara. Pesan saya pada adik-adik, tetap semangat, selalu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.